kembali ya pelajaran pendidikan agama Islam. Dan apa kabarnya, sehat ya? Sebelumnya tapi jangan lupa mengecek kehadiran ya. Berapa orang kalian semuanya? Berapa? Yang hadir? Orang yang hadir? Satu. Siapa ya? Mana satu? Nah, kemudian biar semangat, berdiri dulu. Nah, kita menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanjung padaku, di sana ku berdiri jadi panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk lagi. Saya sudah semangat? Semangat. Sudah semangat, kita lanjutkan kembali materinya. Tapi sebelumnya kita membaca dulu Al-Quran surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ayat 19 sampai 21. Tapi kalian baca yang ayat 21 aja. Ya, kalian baca sama-sama ya, membacanya sama-sama. Ayo mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yattaqun. Sadaqallahul azim.
Ya. Nah, jadi ini ayat Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas nanti ya. Ini adalah dalilnya, salah satu dalil yang menjadikan dasar bagaimana pelajaran kita masalah pernikahan dalam Islam. Kemudian sebelum kita masuk materi, kemarin kita ini materi bab 9 ya. Materi bab 8 kemarin masih ada yang ingat tentang apa? Ya, jadi kemarin kita mempelajari adab menggunakan media sosial. Masih ingat kalian? Ya, masih ingat kan? Jangan dilupakan, baru 1 minggu ya. Sebelum itu Bapak bertanya dulu, apa yang dimaksud adab menggunakan media sosial itu? Coba salah satu tunjuk tangan. Salah satu tunjuk tangan apa yang dimaksud dengan adab menggunakan media sosial? Ya, silakan. Suatu sikap dan perilaku yang baik harus diterapkan ketika menggunakan media sosial. Ya, bagus. Masih ingat berarti ya? Berarti kita itu adab itu adalah perilaku yang baik yang harus diterapkan ketika kita menggunakan media sosial. Ya, jangan lupa. Kemudian apa saja adab-adab ya menggunakan media sosial itu? Ada yang masih ingat? Tunjuk tangan. Apa aja ada adabnya itu banyak ya. Nah, coba siapa lagi? Adabnya siapa? Tunjuk tangan, sebutkan. Nah, ya, Lopa silakan, Lopa. Niat yang baik, memiliki teman yang baik, meneliti fakta atau kebenaran informasi Ya. yang diterima, menyampaikan informasi tanpa rekayasa, mengajak kepada kebaikan. Oh ya, benar. Ya, jadi itu adab-adabnya tuh banyak, kalian harus ingat ya. Yang jadinya kita harus bijaksana menggunakan media sosial itu. Ya, kita harus menyaring informasi. Kemudian ingin menyebarkan informasi juga informasinya disaring. Kemudian jangan menyinggung, ya. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menggunakan media sosial. Baik, kalian sudah paham masalah materi kemarin di bab 8. Sekarang kita memasuki materi bab 9 yang tadi Bapak sampaikan, tampilkan berapa kali, yaitu tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, ya. Jadi kita hari ini mempelajari tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, ya. Kita belajar ini bukan berarti Bapak mengharapkan kalian kelas 11 ini untuk cepat-cepat menikah ya, atau setelah tamat kalian nanti menikah. Bukan. Tetapi kita harus tahu ya, apa ketentuan-ketentuan menikah dalam Islam itu bagaimana ketentuannya. Jangan sembarangan saja nanti kalian sudah baru kelas 11 sekolah SMK ini langsung mau menikah nanti setelah tamat ya. Adapun tujuannya ya, tujuan kita mempelajari ini nih. Nah, setelah mempelajari bab 9 ya, diharapkan nanti kalian kompeten dalam menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Ya. Yang keduanya menjelaskan dalil nakli tentang pernikahan. Yang ketiga menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. 4 nanti menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. 5 meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam. 6 membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, bersatu dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, ini tujuan kalian mempelajari itu, bukan kalian nikah sudah ini ya. Baru kelas 11 sudah nikah, bukan itu tujuannya. Ya. Kemudian Bapak bertanya kepada kalian sebelum kita mulai, ada yang tahu apa manfaat kita itu menikah? Ya, silakan. Mendapatkan keturunan dan menjalankan perintah Tuhan. Oh iya, bagus. Jadi kalau kita secara umum ya, orang nikah itu ya kalau ingin punya keturunan nikah ya. Walaupun zaman sekarang ada yang tidak nikah punya keturunan ya. Tetapi itu bukan Islam. Ya, kalau kita belum nikah sudah ada keturunan,
bukannya Islam ya, itu. Nah, ada negara seperti Jepang ya, masyarakatnya sudah terlalu maju, mereka tidak mau menikah itu. Banyak yang tidak mau menikah. Ada yang mau menikah, tidak mau keturunan. Nah, seperti itu. Itu salah satu manfaat menikah. Nanti banyak kita bahas ya. Yang lain manfaatnya. Tadi ada 2 betul kawan kita menyebutkan adalah manfaatnya untuk melanjutkan keturunan ya. Nah, sebelum kita baca dulu ada kisah Ibnu Hajar ya. Kalian untuk membaca cerita dari Ibnu Hajar. Ada yang tahu Ibnu Hajar? Nah, nanti kalian baca ya. Nanti Bapak tugaskan kalian untuk mengambil hikmah dari kisah di atas. Kemudian bagaimana menurut sikap Ibnu Hajar ya. Nah, ini ya. Nah, kelihatan tuh? Nah, silakan kalian baca dulu. Nanti kalian sambil membaca, kalian Bapak beri tugas untuk pelajaran apa yang kalian dapat ambil dari kisah Ibnu Hajar ini. Kemudian bagaimana menurut kalian ya sikap Ibu Hajar. Ibu Hajar judulnya Ibu Hajar istri salehah. Bapak kasih waktu ya. Baca, silakan. Kalau sudah nanti Bapak geser ya ke bawah ya. Ini halaman pertama. Sudah? Halaman kedua? Sudah ini? Ingat ya? Nah, ini yang satu lagi. Bawahnya lagi ya. Nah, ini terakhirnya. Dah, selesai. Nah ya, sepintas itu cerita tentang Ibu Siti Hajar ya. Ibu Siti Hajar ini istri siapa ya? Oh. Jadi ibunya Ismail ya, Nabi Ismail. Dan ceritanya kalau kita sering dengar itu masalah kurban, hari raya kurban, ya kan? Nah, ini ceritanya. Kemudian menurut Anda sikap Ibu Hajar ini bagaimana? Ada yang bisa? Bagaimana? Ya, kalau sifat Siti Hajar apa? Berusaha dan berdoa kepada Allah. Oh ya. Jadi Ibu Siti Hajar ini dia ini berusaha ya, terlihat dari ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ismail kehausan ya kan? Dia berusaha mencari bolak-balik ke Safa dan Marwah, tapi dia tetap berdoa, ya kan? Dengan doanya itu hasilnya keluar air Zam-Zam. Kemudian apa yang dapat kita ambil di situ pelajarannya? Bahwa kita itu harus meningkatkan keyakinan dan lebih taat atas perintah Allah ya. Nah ya, sebelum kita lanjutkan kalian disuruh menonton dulu ya. Ada video animasi dari BKKBN ya. Keluarga berencana lah pokoknya seperti itu ya. Kita besarkan dikit. Dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 1 Tahun 1921 Pasal 10, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang yang bahagia juga berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Menikah adalah bersatunya laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga melalui pernikahan yang bukti pernikahan mencatat dengan adanya
laki-laki dan perempuan sebagai calon pasangan yang akan memiliki keluarga. Nah, itu ya tadi cerita, bukan cerita itu ya, pemutaran video animasi dari BKKBN yang berhubungan dengan yang masih ada kaitannya dengan materi kita hari ini tentang pernikahan. Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan sedikit materi berkenaan dengan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian pernikahan. Ya. Ada menurut Imam Ahmad ya bin Umar Asy-Syattiri ya dalam kitabnya Al-Yaqut Al-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul ya, sedangkan menurut istilah itu syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Itu sederhananya ya menurut istilah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Itu pengertiannya ya. Diingat ya, dicatat. Nanti kalian lupa. Nah, ini dalilnya. Dalilnya yang kalian bacakan tadi ya. Itu surat Ar-Rum ayat 21. Tadi sudah ayatnya kita baca. Ada yang mau membacakan terjemahan atau artinya? Ya, silakan kalian baca terjemahannya. Siapa yang suaranya kencang? Ya, suaranya keras. Ya, bacakan, Dit. Nah, bacakan, Dit. Ya. Artinya, dan di antara tanda-tanda kepasangannya ialah dia menciptakan untukmu istri dari diri sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tercekam padanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya, ya itu dalilnya ya. Masih ada yang lain, masih banyak sebenarnya. Tapi kita hanya memfokuskan kepada surah Al-Rum ayat 21. Nah, ini tujuan. Jadi Bapak bertanya kepada kalian, apa saja tujuan ya? Tujuan dari pernikahan itu ya. Itu yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Itu biasa disebut dengan sakinah. Orang sering menyebutnya sakinah mawaddah warahmah ya, kalau orang menikah. Jadi kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kemudian untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Kalau kita itu cinta, sayang dengan orang, kalau tidak menikah, itu tidak boleh. Ya, makanya orang pacaran itu dia ngomong cinta, sayang ya, tapi tidak nikah, tidak boleh. Jadi kalau mau membina itu harus menikah. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah, ya. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan biologis. Seluruh kita mempunyai kebutuhan biologis. Kalau tidak selalu tersalur kebutuhan biologis itu, macam-macam kejadian negatif yang akan muncul. Jadi salah satu untuk bisa ya memenuhi kebutuhan itu adalah dengan cara pernikahan, ya. Kemudian melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Karena menikah itu adalah dari agama kita adalah salah satu perintah Allah, ya, sesuai dengan ayat dalil tadi. Kemudian adalah Rasul, ya, sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir untuk memperoleh keturunan yang sah. Yang seperti Bapak sampaikan tadi, bisa dapat keturunan, tapi tidak sah kalau tidak menikah, ya kan? Akan banyak hal-hal negatif yang lain akan timbul kalau kita tidak menikah, mempunyai keturunan. Selanjutnya, nah, hukum pernikahan, ya. Hukum pernikahan ada 5, tulisannya kecil ya.
Yang pertama hukumnya sering orang menyebut sunnah, ya. Nikah itu sunnah Rasul katanya, ya. Itu sunnah itu adalah menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Jadi ini sunnah bagi orang yang sudah mampu sebenarnya, tetapi dia masih sanggup menahan untuk tidak berbuat ke arah zina. Nah, itu sunnah nikahnya. Kalau dia mau nikah juga, ya tetap dapat pahala ya. Kalau tidak nikah juga tidak berdosa. Kemudian wajib. Ini wajib menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjumus ke dalam perzinahan. Ini sudah wajib bagi kalian nanti kalau sudah mampu lahir batin, ya, materi maupun diri kalian sudah mampu dan kalian takut, jangan menahan biologis tadi, kebutuhan biologis, takut zina, itu sudah wajib untuk menikah, ya. Kemudian ada hukumnya mubah, ya, artinya dibolehkan. Seorang menikahnya mubah itu apabila faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan itu tidak ada pada diri seorang tersebut. Jadi tuh ya boleh nikah karena tidak ada larangannya, tidak wajib juga, tidak harus nikah juga, tidak. Pokoknya ya kalau mau nikah ya silakan nikah, tidak ada hukumnya, mubah ya. Kemudian makruh, menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah. Nah ini ya, jadi kalau orang yang nikah dia itu hanya punya keinginan baik, tapi nanti ketika sudah nikah belum ada belum ada kemampuan untuk mencari bekal untuk pernikahannya, ya itu makruh dia itu, ya. Untuk nafkah untuk keluarganya dia belum ada, nantilah. Kalau kita kan orang seperti itu ya, nikah dulu. Nah, itu yang makruh. Pokoknya nikah dulu, nanti untuk penghasilan belakangan. Nah, orang yang melaksanakan nikah seperti ini, nah ini makruh hukumnya bagi mereka. Ya, kemudian haram. Nah, ini yang terakhir. Haram menikah ya bagi orang yang akan melakukan pernikahan tapi yang mempunyai niat yang buruk. Seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram apabila seorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak akan mampu memberi nafkah dan hak-hak istri setelah keluarganya, ya. Jadi haram kalau kita itu nikah itu ada niat buruk, dendam, ya. Dendam, niatnya jelek, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu haram. Kemudian tidak memiliki biaya, ya. Pokoknya nikah tidak ada biaya, ya. Pokoknya nikah aja lah, akad nikah, yang penting kan nikah seperti itu, ya. Tidak ada biaya, nanti tidak bisa memberi nafkah hak dan istrinya. Ditakutkan akan terjadi hal-hal negatif yang lain nantinya, ya. Itu adalah hukum pernikahan. Nah, kemudian dalam memilih pasangan untuk diajak menikah, ini harus diperhatikan juga, ya. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan karena ada 4, ya. Jadi yang wanita, yang laki-laki nanti kalau ingin mencari pasangan, pertimbangkan 4 ini, karena ini dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dilihat hartanya, nah, ya, bukannya matre, ya, nengok harta dulu. Pasangan tuh tengok dulu, ada hartonya, ya. Tidak sudahnya makan kayak cinta itu, ya. Nah, hartanya dilihat. Kemudian keturunannya, maksudnya keturunannya bagaimana? Keluarganya dilihat, ya. Keturunan dari keluarganya, ya. Orangnya taat, beriman, baik, seperti itu, ya. Pokoknya yang bagus, ya. Cari yang keturunannya ya bagus. Kemudian kalau wanita cari yang cantik, kalau laki-laki cari yang tampan, ya. Itu memang disuruh seperti itu.
cari yang cantik, cari yang tampan. Ya. Kalau memang tidak dapet nian, memang nasib gitu nian, ya. Karena semua manusia ini sebenarnya cantik dan tampan, tergantung bagaimana kita melihatnya, ya, kita menerimanya. Kemudian yang keempat, agamanya. Cari yang seagama, seiman, ya. Jangan cari yang tidak pernah sholat, yang wanita cari suami yang sholat, ya, supaya dia bisa mengajak kita ke arah kebaikan. Dan sebaliknya seperti itu, ya. Ini dalam memilih pasangan dalam pernikahan. Nah, kemudian ketentuan pernikahan. Jadi rukun, ya, yang pertama itu ketentuan pernikahan itu ada rukun nikah dan syarat, ya, itu harus menjadi syarat ketika melaksanakan suatu perbuatan. Rukun nikah itu ada 5, ya, kalau tidak terpenuhi kelimanya, tidak jadi. 1, calon suami, nah, harus ada calon suami. 2, calon istri. Jangan ada calon suami baik istrinya tidak ada, jadi tidak nikah, kacau, ya. Atau calon suami dan calon istri, pokoknya harus ada. Kemudian harus ada wali, ya, 2 orang saksi, kemudian sigat atau ijab dan qabul. Nah, sudah sah itu. Kalau terpenuhi rukunnya yang 5 ini, sudah sah, ya. Kemudian pernikahan yang tidak sah di mana, ya? Pernikahan yang tidak sah itu ada berapa juga? Ada banyak. Ada 8 pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Mut'ah itu terkenal dengan mungkin kontrak, ya, pakai waktu, nikahnya 3 bulan, 1 tahun. Nah, itu tidak boleh, ya. Tidak sah kalau ada perjanjian pernikahan pakai jangka waktu. Kemudian sigar. Ini ada pernikahan dengan barter tanpa memberi mahar. Mahar tahu? Mas kawin. Ya, tapi kau tukar be. Mau nikah kayak kau mau kasih mobil. Jadi barter, ya. Persyaratan barter tanpa memberi mahar. Itu juga tidak sah, karena syarat sahnya tadi mahar salah satunya. Ijab kabul, ya. Kemudian pernikahan muhalil, yaitu seorang menikah wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama. Dan yang ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut, ya. Sering kalian dengar ini pernikahan muhalil ini, orang yang sudah nikah berapa kali, kalau tidak balik lagi kayak suaminya yang tua, nikah dulu kayak orang lain. Ini tidak boleh, ya, tidak halal, ya. Wanita yang telah tercerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, jadi disuruh nikah lagi. Suami pertama suruh nikah lagi kayak orang lain. Berarti tidak jelas, ya, kacau. Berarti tidak sah. Kemudian pernikahan orang yang sedang ihram, baik haji maupun umroh. Ihram ini orang yang melaksanakan haji atau umroh, jadi tidak boleh nikah. Kemudian pernikahan dalam masa idah, bukan idah nama orang, ya. Ini ada pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa idah, baik karena cerai atau suami meninggal dunia. Jadi kalau suaminya meninggal, masa idahnya ada waktunya, berapa bulan, berapa hari. Kemudian kalau cerai, tidak bisa hari kau cerai langsung nikah besok, ya, harus ada masa idahnya. Kalau masih juga dipaksakan, belum habis masa idahnya sudah nikah, berarti tidak sah. Kemudian nikah tanpa wali. Ada yang pernah melihat nikah tanpa wali? Ya. Nah, itu tidak sah ini, ya. Karena rukunnya harus ada wali. Ya. Kemudian nikah dengan wanita musyrik. Musyrik itu apa? Orang yang wanita yang menyekutukan Allah, yang syirik, ya, yang tidak beriman kepada Allah. Ada tak orang Tino yang itu tuh menyekutukan Allah, yang musyrik, tidak beriman kepada Allah? Tak usah dinikahi. Kalau masih dinikahi berarti tidak sah nikahnya, ya. Kemudian menikahi mahram. Mahram bahasa kitanya muhrim. Jadi masih ada hubungan darah dekat
ya. Banyak ya. Kalau muhrim nanti kita pelajari secara khusus. Karena kita harus tahu muhrim kita itu siapa baik. Yang kita tahu, yang jelasnya muhrim itu mak kita ya. Ayu kita kandung, adik. Nah, masih banyak lagi sebenarnya muhrim mahram-mahram yang wanita tidak boleh menikahinya dan laki-laki tidak boleh menikahi mahram itu. Tapi kebanyakan tidak tahu, masih memaksakan, akhirnya pernikahannya tidak sah. Nah, selesai ya. Terima kasih katanya ya. Nah, itulah sebenarnya masih ada. Nanti di pertemuan selanjutnya kita sambung materi masalah pernikahan ini, masih banyak. Ya, Bapak singkat aja ya. Nah, sebagai tugas terakhir nanti Bapak membagikan 4 kelompok. Ya, kalian ada 20 orang. Berarti kalau 4 kelompok 55 ya, anggotanya 55. Bapak bagikan 55, kalian ditugaskan untuk menemukan masalah dan menanyakan masalah. Tahu enggak kalian tuh? Apa maksudnya tuh? Menemukan masalah kemudian kalian nanyakan masalahnya itu. Nah, masing-masing kelompok itu membahas materi masing-masing juga ya. Yang kelompok 1 pernikahan yang tidak sah. Tadi sudah ya Bapak sebutkan. Itu cari masalahnya, apa masalahnya dari pernikahan tidak sah. Kelompok kedua nanti hak dan kewajiban suami istri. Ya, kalian cari masalah hak dan kewajiban suami istri itu apa saja. Kelompok ketiga membicarakan tentang mahar. Nah, ini mahar, mas kawin, ya. Ini juga banyak masalah-masalah yang terjadi yang kalian rasakan, alami dan lihat masalah mahar. Kemudian kelompok 4 itu kalian cari masalah tentang resepsi pernikahan, pesta-pesta tuh ya. Ada yang doa baik. Ada yang pakai organ tunggal ya. Nah, itu resepsi. Pakai pelaminan. Nah, ini banyak masalah terjadi di masyarakat, kalian cari permasalahan yang terjadi. Baik, 4 kelompok, 1 2 20 55 1 2 3 4 5, kelompok 1 1 2 3 4 5, kelompok 2 1 2 3 4 5, kelompok 3 1 2 3 4 5, kelompok 4 1 2 3 4. Satu lagi yang tidak hadir masuk di kelompok. Nah, ya. Seperti itu. 4 kelompok ya. Pokoknya 4 kelompok. 5 masuk kelompok 4. Siap tuh? Siap ya. Mungkin itu. Nanti kita lanjutkan. Bapak bagikan kelompok. Kalian melaksanakan diskusi. Nanti kalian serahkan diskusinya kepada Bapak. Ya. Ya, yang terakhir. Yang terakhir Bapak tentu menyampaikan kepada kalian. Memberikan motivasi. Karena kalian sudah kelas 11 ya. Kalian harus mengerti tentang tadi pelajaran kita hukum-hukum menikah ya, karena semua kita ini pasti mempunyai cita-cita untuk menikah. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu ilmu ya. Ilmu dalam menikah itu jangan sampai kita itu nanti menyesal. Diusahakan menikah 1 kali ya. Tapi kalau memang ya nasib kita masing-masing kan ada yang lebih dari 1 kali ya. Dan jangan diniatkan tentang boleh nikah 4 kali, kalian mau nikah istrinya 4. Ya, jangan juga seperti itu. Jadi kalian harus tahu ilmu-ilmu tentang pernikahan supaya menjadi bekal kalian ketika kalian sudah tamat, sudah kuliah nanti mendapat pekerjaan, menikah. Nah, posisi kalian sudah wajib nikah, sunnah nikah, makruh nikah atau haram nikah harus tahu. Kemudian rukun dan syarat-syaratnya. Ya, mungkin itu. Marilah kita tutup dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup ya, Bapak tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.